Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tremor soalnya berdiri di antara orang-orang yang keren. Mohon maaf ya jika gemeter sedikit. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, bisa dipanggil sayang juga boleh. Nah. Jangan ya dek ya. Saya dari Fakultas Sastra, dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit di pinggir jurang seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon maaf jika pertanyaan saya ini di pinggir jurang. Buat Bapak gini, tentang karakter kan sesuai dengan materi apa yang disampaikan seperti ini. Bapak mungkin kurang satu penjelasan tentang pemuda Pancasila atau pemuda yang berkarakter, yaitu mohon maaf yang sekarang lagi relate tentang penyimpangan sosial seperti itu. Kita tahu bahwa kita menerima perbedaan tapi tidak menerima yang namanya penyimpangan seperti itu. Dan juga mohon maaf jika menurut bahasa Gen Z atau bahasa estetik namanya boti seperti itu. Kita Boti, apa itu boti? boti, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita sebagai mahasiswa harusnya berani dong menyampaikan kesalahan tentang norma sosial. Dan saya yakin di semua agama yang namanya penyimpangan sosial itu dilarang seperti itu. Tapi Pak, nyatanya di Indonesia hal seperti itu udah mulai dinormalisasi. Bahkan ada di salah satu tempat Jakarta diadakan lomba kayak Miss Titit seperti itu Pak. Ada lomba kayak apa namanya, cowok, mohon maaf ya, mohon maaf, ada cowok laki-laki tulen mempunyai batang, dia berpenampilan layaknya perempuan, dilombakan dengan alih-alih membawa nama daerah, dan itu sangat tidak Indonesia seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak saya mau minta penjelasan atau apa himbauan agar kita kan apa namanya, harapan Indonesia emas 2045 gitu. Saya minta jenengan buat kayak apa ya, kasih petuah-petuah lah seperti itu, atau kuates tentang penyimpangan seperti ini Pak. Karena menurut saya itu sudah nggak relate sama Pancasila, undang-undang maupun bentuk negara kita ya, okay. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Rizky Aditya. Cak Islah, menarik Cak Islah. Pertanyaannya tadi kalau saya simpulkan itu ya, bagaimana kemudian peran Pancasila atau menjadikan pemuda Pancasila, ini bukan ormas ya, pemuda yang memiliki karakter Pancasila sebagai upaya untuk menjadi apa, Pancasila sebagai apa ya, tameng untuk penyimpangan perilaku sosial. Sebenarnya ukuran untuk moral atau norma cara berperilaku itu kita tidak bisa membuat rujukan apa ini. Oh, gambar itu ya. Boti itu apa sih? Ya, saya juga nggak tahu. Wah, jangan dah. Jadi saya ajari sedikit tentang filsafat, bahwa kalau kata Immanuel Kant, moral manusia itu sebenarnya sejak lahir manusia itu punya dua bakat. Bakat yang pertama adalah dia bisa berbuat jahat dan menjadi penjahat. Yang kedua adalah dia bisa berbuat kebaikan dan kemudian dia menjadi orang bijak. Semua manusia punya potensi itu untuk menjadi penjahat atau menjadi orang bijak. Yang mempengaruhi kemudian adalah satu, lingkungan sosial ya Rizky ya, satu lingkungan sosial, yang kedua cara hidup beragama.
Nah, tapi kemudian kalau kalian lalai di antara dua ini, kalian tidak memegang teguh ajaran agama atau salah memilih teman dan salah memilih pergaulan, maka kalian bisa menjadi penjahat atau justru menjadi orang baik. Semua manusia punya potensi itu. Pertama, human nature. Yang kedua, God, religion. Yang ketiga adalah social circumstances. Nah, ini adalah tiga hal yang tidak bisa lepas. Ukurannya bukan soal Pancasila lagi. Hari ini yang koruptor-koruptor itu mengaku paling Pancasilais masalahnya. Hari ini yang merusak demokrasi itu adalah orang yang mengaku paling demokratis. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada ukuran moral secara objektif adalah bagaimana lingkungan sosial itu membentuk kita dan bagaimana ajaran agama untuk membentuk moral manusia itu menjadi baik. Tidak ada ajaran agama apapun yang menyuruh kalian untuk menjadi penjahat, nggak ada. Wabil khusus agama Islam, udah pasti nggak ada. Kristen juga saya yakini juga nggak ada. Semua meminta warganya menjadi orang baik, apalagi Islam nih. Meminta pemeluk agama Islam harus berada dalam koridor dua hal. Satu, akhlakul karimah. Yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Gak ada lagi. Nah, ini adalah koridor moral itu. Maukah ini masuk kepada kaidah-kaidah katarsis Pancasila atau tidak? Tapi yang jelas secara teoritik filsafat seperti itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau soal ini mohon maaf ya, soal LGBT dan sebagainya, saya tidak pernah mau masuk ke tataran persoalan-persoalan yang sangat sensitif seperti ini. Paling yang saya berani adalah saya menolak poligami. Itu saya menolak tuh. Yang tepuk tangan pasti yang cewek-cewek, buaya daratnya enggak kan? Oh, sudah selesai. Nah, itu saya berani kalau pada tataran itu, karena itu adalah soal pilihan. Sunnah dikerjakan Nabi, iya, tapi saya meyakini sunnah tidak akan membawa kemudorotan. Ya kan? Adil, oke, adil soal duit bisa adil, 100 bagi 2 50-50. Soal perasaan, jadi kalau soal LGBT ini persoalan takdir manusia, path of human's destiny. Kalau kita mengalami ini, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, misalnya ada saudara kita yang ternyata boti tadi, apa yang akan kalian perbuat? Mau ngebunuh dia kah? Mau menyembuhkankah? Kita tidak bisa menghakimi satu hal yang mungkin belum menimpa kita. Jadi hargailah mereka sebagai manusia, meskipun mungkin menganggap kita bahwa mereka ini tidak boleh dilegalkan misalnya karena alasan agama atau alasan kehidupan sosial, oke saja. Tapi jangan pernah menganggap bahwa mereka itu seperti kusta. Jangan pernah menganggap bahwa mereka itu adalah bakteri penyakit. Dia adalah manusia yang juga dilahirkan dengan harga diri yang sama.